Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masih di Islam itu Indah bersama guru-guru kita tercinta membahas topik yang sangat bagus sekali yaitu wanita mandiri harus serba bisa. Harus serba sendiri. Tapi harus serba bisa iya juga dong. Iya. Bisa nggak bisa deh Kaca. Bisa nggak bisa, harus serba sendiri ya. Nah ini nih, Iya. tapi sebelum kita lanjut nih ya Ustadz Maulana. Ini ada Viti nih, seorang anak wanita yang menjual dagangannya dengan teknik marketing yang menarik. Wow. Nah ini nih. Aku menonton. Masya Allah. Serius? Kayak apa ya, ini dia. Serba bisa nih. Jika Kak Sari mau tanya sebentar boleh? Gak lama kok Kakak, nggak sampai 2 tahun juga, apalagi sampai nginep di hati Kakak. Nggak deh, makasih. Gak lama kok Kak, nggak sampai nginep juga, cuma 2 menit aja Kak, intinya aja ya, boleh ya? Nggak, ini udah mau pulang nih. Ya cuma 2 menit doang Om, boleh ya? Boleh ya? Iya. Baik hati deh. Oh iya. Mau nawarin apaan? Oh nggak, gini Om, kenalin nama aku Selfie, aku di sini lagi belajar kewirausahaan, contohnya kue sus. Aku dari anak komunitas UKM, usaha kecil menengah, bukan usaha kejar mantan ya. Nanti si kakaknya flashback. Kakak nggak usah nangis kan? Iya, jadi gini Kak. Boleh ya aku kenalin aku ke kakak sama omnya? Ya, silakan. Ya. Jadi penasaran. Ini Kak kue susnya. Pegang aja Kak. Oh, apaan nih? Pegang aja Kakak, nggak nyetrum nggak meledak, apalagi sampai nyakitin kayak mantannya. Nyetrum ini? Nah ini luar biasa nih ya Ustadz Maulana, bener-bener wanita mandiri harus serba sendiri loh. Ini dari sejak dini udah ditanamkan rasa berdagangnya, rasa bekerja sendirinya. Nah nih Ustadz Maulana, apakah dalam Islam nih ya sifat mandiri kepada para wanita itu memang harus ditanamkan sejak dini kayak tadi deh Aca? Iya. Ya kan, maaf nih Nggak Ustadz, apa-apa. sensitif nih karena kalau Ya. anak perempuan sensitif ya Ustadz Sensitif. ya. Benar, nah apakah harus dengan cara yang tegas nih Ustadz? Nah mohon izin silakan Ustadz Maulana. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Izin Bunda Lulung dan Usasan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ingat, cara menanamkan kemandirian pada wanita tanpa menjadi keras ataupun manja. Jadi hati-hati, wanita itu kan tulang yang bengkok, kapan dikerasi bisa patah, kapan dibiarkan tidak diapa-apain akan tambah bengkok. Jadi wanita itu harus dipercantik dengan akhlak, bahkan secara keseluruhan jangan pernah meninggalkan anakmu dalam keadaan lemah fisik, lemah. Termasuk anak wanita kita harus lebih kuat dan lebih tahu segala hal sehingga tidak kuper dan sebagainya. Dan tanamkan cara mendidik kepada anak perempuan dengan cara apa? Keterampilan. Sekali lagi, keterampilan ataupun keahlian. Maka sosok wanita itu enak banget, senang banget lihat dia bisa bawa mobil. Benar, Aca bisa Ustadz. kan? Insya Allah bisa. Saya suka dia bisa bawa mobil, dia bawa anaknya sendiri ke sekolah dan antar sendiri. Itu luar biasa loh. Masak sendiri tuh tidak bergantung. Tidak bergantung. Allah sama Allah tempat kita bergantung. Termasuk wanita pun seperti itu. Ketika suaminya meninggal dunia, tidak usah. Jangan. Kalau terus dia meratap berteriak-teriak, aduh tidak makanlah saya. Oh salah. Ini sesuatu yang salah. Allah yang menanggung rezeki kita. Dengan adanya keterampilan diberikan kepada wanita ataupun keahlian sehingga dia menjadi mulia. Tidak diremehkan. Bahkan ingat, berikan pendidikan serta tuntunan kepada anak perempuan. Jadi didik anak perempuan, tuntun anak perempuan, ini luar biasa loh. Bahkan sosok Bunda Aisyah menjadi guru. Setelah Rasulullah SAW wafat, para sahabat datang bertanya kepada Bunda Aisyah. Jadi tidak ada salahnya sosok wanita itu pinter. Tidak ada salahnya sosok wanita itu menjadi, mohon maaf, memimpin perusahaan, menjadi manajer, menjadi produser, atau apapun namanya. Bahkan pekerjaan laki-laki, bahkan kalau dipegang wanita biasanya bendahara itu bagusnya siapa? Laki-laki atau perempuan? Perempuan. Sekretaris bagusnya perempuan atau laki-laki? Perempuan. Iya, guru TK itu luar biasa. Jadi memang ada kapasitas yang luar biasa. Kesabarannya, ketabahannya ini luar biasa. Dalam hal ini disebutkan bahwa didiklah anak-anak kita termasuk anak perempuan dengan apa? Ketakwaan. Sekali lagi, ketakwaan supaya dia bisa menjaga dirinya. Menjaga muruahnya, menjaga kemuliaannya. Karena sosok wanita akan menjadi ibu. Sosok wanita bukan hanya menjadi istri, tapi juga menjadi ibu. Bahkan menjadi pendidik buat anak-anaknya. Bahkan sosok wanita harus bertawakal serta ini. Ketakwaan,
tawakal, serta berdoa. Kenapa 3 ini sangat dicamkan, diaruskan? Kenapa? Sehingga wanita itu bisa menjaga kemuliaan dirinya. Makanya maaf ya Allah, saya selalu cerita keluarga saya ya. Ini siapa Cinta lagi nih Ustadz keluarga. Maulana kali ini nih Ustadz? Nora lah. Oh Masya Itu Nora luar Naura. biasa loh. Kemarin kita rapat, masalah perempuan itu luar biasa. Jadi sensitif banget, betul. Mendidik anak perempuan itu, oh ya Allah. Gampang mendidik anak perempuan, tapi susah menjaganya. Sebaliknya kalau anak laki-laki susah dididik, tapi gampang dijaga. Masya Allah. Berarti ini Masya Allah Ustadz Maulana ya, ini paket komplit ya Islam ya Iya. udah mengajarkan kita. Tapi benar banget tadi yang kayak Ustadz Maulana bilang bahwa almarhumah ya dengan ilmunya Iya. dimanfaatkan sebaik mungkin. Jadi jangan salah nih buat orang-orang yang suka bilang ngapain pendidikan setinggi mungkin ntar jadi ibu rumah tangga. Jangan salah, sembarang. ibu rumah tangga itu pekerjaan yang paling mulia, nggak ada liburnya Bu. Terus. Masya Allah, udah stop, udah astagfirullahaladzim. Udah. Emosi. Lanjut ya. Terima kasih banyak Ustadz Maulana. Ustadz Syam, ini lanjut ya. Ya, lanjut Oh, lagi. Jadi semakin Slow. slow dulu. Nah, ini kan dalam Islam, Tarik nafas. nafas ya. Katanya ini bener nggak sih Ustadz Syam, wanita itu yang udah menjadi istri nih, malah sebenarnya nggak boleh dibiarin apa-apa tuh harus mandiri. Karena takutnya nih ini menjadi menghilangkan fitrah suami sebagai pemimpin nih. Nah, itu gimana tuh? Mau nih Jadi kalau Ustadz terlalu Syam. mandiri, nggak ada fungsinya suaminya gitu ya? Iya, Oh, iya. takutnya. Tabe guruku Ustaz Maulana, Ustazah Lulung, Kak Aca, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sejatinya suami adalah seseorang yang berkewajiban dan diberikan kewajiban oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melindungi, untuk mengayomi, untuk mendidik, untuk menafkahi istri dan anak-anaknya. Sebagaimana Al-Qur'an dinyatakan di dalam Al-Qur'an, ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. Dalam surah At-Talaq, Allah Subhanahu wa taala membeberkan kewajiban kepada seorang laki-laki untuk memberikan nafkah. Liyunfiqu dzu sa'atan min sa'ati. Meskipun laki-laki tersebut memiliki sedikit daripada penghasilan. Jadi misalnya dia sedang disempitkan rezekinya, wa man qudira alaihi rizqu falyunfiq mimma atahullah. Tetap ia berkewajiban memberikan apa saja yang diberikan Allah kepadanya. Mungkin penghasilannya tidak sebesar dengan lelaki yang lain, imam yang lain, suami yang lain, tapi ternyata dia tetap berkewajiban untuk menafkahi istrinya. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak memberikan kewajiban beban kepada seseorang melebihi apa yang telah Allah berikan kepadanya. Maka suami tetap berkewajiban sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang pengayom, sebagai seorang pelindung, sebagai seorang yang memberikan nafkah. Berarti wanita yang terlalu mandiri bisakah menghilangkan fungsi sebagai suami? Tentu tidak. Tentunya kalau wanita itu mandiri bukan hanya dalam hal pekerjaan. Justru wanita yang mandiri harus juga mandiri dalam hal ilmu pengetahuan. Mungkin saja sang suami tidak sempat mendidik istrinya. Mungkin saja sang suami pengetahuan agamanya jauh di bawah pengetahuan agama istrinya. Sedangkan istrinya mandiri dalam hal bukan pekerjaan saja. Dia mencari tahu tentang ilmu agama. Dia mencari tahu bagaimana harusnya menjadi seorang istri. Yang salah dan keliru adalah ketika seorang istri merasa lebih hebat daripada suaminya, merasa lebih pandai, lebih pintar, lebih paham daripada suaminya, dan merasa dia yang mengendalikan rumah tangganya. Itu baru keliru. Tapi kalau sekedar seorang wanita mandiri, dia mencari nafkah, membantu keluarga, maka itu bernilai sedekah. Ia mandiri
mandiri dalam ilmu pengetahuan, tidak nungguin suami yang menegurnya. Ah nggak apa-apa, nggak sholat, orang suamiku nggak pernah negor ini. Ah itu salah berarti dia. Dia harusnya mencari tahu ilmu sendiri. Maka ternyata mandiri yang seperti ini justru malah mengangkat derajatnya di mata Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, amin amin ya robbal alamin. Amin. Jadi jangan sampai salah paham juga nih Jangan Ustaz salah Syamia, paham. jangan sampai udah bisa kerja sendiri, apa-apa pakai duit sendiri, tapi jadinya malah Merasa sama diri suami lebih. merasa lebih hebat. Karena biar Betul. bagaimanapun niat kita kan pastinya untuk ridhonya Allah juga, dan Subhanallah. pasti pengennya berkhidmat juga nih sama suami. Iya Masya dong. Allah. Mantap. Doa amin ya. Masih Amin. banyak banget nih gue kurangnya. Yuk, untung nggak nonton di rumah. Ya lanjut ya. Nonton Oh, lah. nonton ya. Oh iya udah bangun nih pasti Mas jam Desta, segini. aman kan? Mas Heeh. Desta, Mas Desta, Aduh. pendukung istri bekerja kan? Iya, iya insya Allah Ustaz. Nah jamaah di rumah ini pasti udah gak sabar ya pertanyaan-pertanyaannya mau dijawab sama guru-guru kita tercinta nih. Langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Masya Allah, paling suka dari gue bagian ini nih. Ya lanjut ya, ini pertanyaan pertama dari hamba Allah ya Umi. Assalamualaikum Pak Ustadz Ustazah. Waalaikumsalam. Bagaimana nih menyikapi pasangan yang minder dengan kemandirian wanita? Sedangkan wanita tersebut sebenarnya hanya membantu, tidak bermaksud merendahkan juga. Dan yang terjadi pasangan malah cuek, bahkan suka mengungkit-ngungkit nih Ustazah, Ustadz. Dan jadinya suami gak memenuhi kebutuhan keluarga. Jadinya saya semua nih, atau saya harus resign aja dari kerjaan saya. Karena jujur gaji saya itu lebih gede daripada suami saya. Nah, itu. Mohon saran dan nasihatnya Ustazah. Mohon izin Ustazah Lulung. Umi silakan. Ya. Nah ini nih ya. Permisi Ustadz, mohon izin Ustadz Syam, Ustadz Maulana dan Kakak Aca. Masya Allah. Wanita mandiri masa kini. Amin ya rabbal alamin. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Ini dia nih, terkadang kita tuh wanita tuh serba salah. Ketika kita tidak bekerja atau tidak membantu, dianggap kita manja, nggak mau ngebantuin rumah tangga. Tapi ketika kita mau bekerja, bahkan dengan ridho suami, tiba-tiba Allah berikan rezeki lebih besar gaji pada istri. Kemudian mulai ada tuh suami bilang, minderlah, inilah, itulah, cuek. Kenapa sih? Harusnya kan apapun yang kita hadapi disyukuri. Nah untuk yang bertanya, terima kasih ya sayang. Semoga bisa ya namanya kita menghadapi atau menyikapi suami kita yang mungkin ada rasa minder. Apalagi merasa tersaingi. Ini kita yang pertama adalah kudu ngobrol. Karena apa? Karena kalau kita dengan ngobrol, berkomunikasi, faiza azamta fatawakal ala Allah. Ngobrol udah ya kan dengan cara lembut, dengan cara apapun. Bahwa kita tidak ingin bersaing. Tapi ayo kita ini adalah, pandangan kita adalah berpartner, kerjasama. Karena justru saya ini memiliki gaji lebih besar daripada Mas itu karena adanya doa dari Mas. Ada ridho dari Mas. Benar nggak Pak Ustadz? Kalau suami nggak ngeredoin, belum tentu juga kita hidupnya maju. Belum tentu juga kita hidupnya diredoi. Ini yang pertama. Jadi yang pertama obrolin. Kedua jangan resign. Di luar sana orang capek nyari kerjaan. Lepas kita capek kerja. Jangan. Bilang sama suami, Mas orang di luar sana itu nyari kerjaan susah. Nah ini saya dapat kerjaan alhamdulillah. Redo suami, doa orang tua semuanya. Masa saya resign? Nah ini diomongin lagi. Kenapa? Bagaimanapun juga yang namanya seorang suami memang harus didengerin juga. Dan yang ketiga, kita tuh pikirkan dulu sebelum kita bertindak. Udahlah, aku resign aja. Itu namanya ngambek. Udah kan kamu gak butuh sama aku, kamu kan cuek. Udah, pokoknya udah. Itu ngambek. Maka fakir qabla an ta'zima. Fikirkan sebelum kita berbuat. Takutnya apa? Nanti pada saat kita resign, misalnya maaf. Terus kita hari ngomel-ngomel. Kan tadi udah dibilang sama guru kita. Sama Kak Aca, kalau kita banyakkan nganggur yang ada kita ngomel-ngomel. Namanya juga perempuan. Nah jadi kita niatkan, yuk Mas kita sama-sama. Kebutuhan suami juga ditanya, Mas maunya apa? Ini kok kayaknya kok minder, jangan minder loh. Ini semua kan karena doa Mas gitu loh. Karena apa? Jangan-jangan kitanya saking sibuk sama kerja. Akhirnya mungkin cuek sama suami. Terus suami bilang gini, ya udahlah dia juga udah cuek. Apalagi gaji udah banyak. Padahal dalam ayat Allah berfirman begini. Bismillahirrahmanirrahim. Walau basatallahu rizqoli ibadihi labagau fil ard. Kalau sekiranya Allah tidak membatasi rezeki hamba-hambanya, pasti ada orang belagu di muka bumi. Bago itu belagu, zolim, sampai batas.
Jadi kita pikir, ya Allah apa iya nih, aku udah mulai sombong sama suami, sampai suami seperti itu mindernya, obrolin lagi. Jadi yang pertama, bener banget tadi guru kita mengatakan, jangan kita sombong, jangan rendahkan suami. Barangkali dia jadi minder gara-gara mungkin kita nggak sengaja ngobrol di dapur sama keluarga. Tahu nggak tuh, suami aku tuh begini-begini, jadi juniper. Tahu kan juniper pemirsa? Apa tuh juniper? Julid nyinyir baper. Juli Tiawati, masa ya namanya seorang suami diomongin di hadapan keluarga. Ini ya, jadi kita benar-benar minta kepada suami redonya. Ya, benar nggak sih? Bener. Suami serba salah kaca. Bener, Umi. Kita kerja entar dia minder, Ya. kita nggak kerja kita diinjak-injak. Dan Maunya emang- gimana coba? Ya nggak bisa nih kayak gitu. Maka dari itu nih Masya Allah ya Umi ya. Jadi Iya, bener-bener nih kita juga harus perhatiin mau kerja pun tetap harus butuh Betul, ridho suami loh. bener. Nah makanya nih Ustadz Syam. Ini berarti kan kalau Iya. misalnya wanita mandiri. Berarti boleh dong harusnya ngambil keputusan sendiri. Putusan sendiri. Iya. Ya nggak boleh lah. Loh kenapa nggak boleh? Katanya mandiri apa-apa bisa serba sendiri. Ya nggak sih Ustazah? Ya nggak benar. boleh dong. Nggak Masa boleh. nggak boleh? Kok Ya nggak boleh? kenapa? Emang Coba kenapa? alasannya apa? Katanya bisa nih semua sendiri nih wanita. Kenapa nggak boleh? Coba Ustadz gimana nih? Tahu nih emang Ustaz Sam kenapa sih kagak boleh? Jangan ngomong gitu sama cewek. Tahu gimana kayak Oh. gini? Belum udah selesai mandiri. itu susahnya tuh kalau ngomong sama perempuan tuh panjang urusannya. Aduh subhanallah, kita baru bilang nggak boleh udah dipotong aja, udah protes aja Nah itu subhanallah. tadi Ya ngomongnya. maaf Ustadz, tapi Ya kan kita Allahu ya Rabbi, nanti aja deh setelah yang satu ini tetap Islam itu indah jamaah oh jamaah alhamdulillah. Lillah. Nggak boleh kalah.